Baik, perkenalkan nama saya Nadia Ibrahim dari kelas 1B9 Manajemen dengan NIM 220611020696. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan manajemen. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu latar belakang. Masing-masing organisasi sangat perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasi. Perencanaan atau planning merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses-proses perencanaan. Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan dalam jenis kegiatan, baik itu organisasi, perusahaan maupun kegiatan di masyarakat, dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen. Karena fungsi-fungsi tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi perorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan berjalan. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang rumusan masalah. Pengertian perencanaan yang pertama, yang kedua 4 tahap dasar perencanaan, yang ketiga hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya, yang keempat tipe-tipe perencanaan, yang kelima keunggulan dan kelemahan perencanaan, dan yang terakhir hambatan-hambatan dalam perencanaan. Tujuan dari pemaparan materi ini yang pertama agar setiap pembaca dapat mengetahui dan memahami tentang manfaat dan pentingnya perencanaan. Yang kedua untuk mengetahui hubungan perencanaan dan fungsi manajemen. Dan yang ketiga ingin mengetahui tentang keunggulan dan kelemahan. Baiklah, saya sudah di tahap pembahasan. Yang pertama pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu, sehingga dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arah pencapaian, menganalisis seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah dalam pencapaiannya. Secara sederhana, pengertian perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depannya dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Beberapa ahli juga ada yang mengatakan bahwa pengertian perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang paling penting, yang mana di dalam perencanaan itu sendiri terdapat kegiatan yang menjelaskan tujuan organisasi, membuat strategi, dan juga mengembangkan rencana kerja organisasi. Jadi, pengertian perencanaan adalah suatu tahap awal dalam aktivitas suatu organisasi yang berkaitan dalam pencapaian tujuan organisasi. Beberapa pengertian atau arti perencanaan menurut para ahli. Yang pertama menurut Becker, perencanaan ialah salah satu cara rasional untuk dapat mempersiapkan masa depan. Yang kedua menurut Douglas, perencanaan yaitu sebuah proses kontinu dari suatu pengkajian, membuat tujuan serta sasaran, dan juga mengimplementasikan dan mengevaluasi atau juga mengontrolnya. Menurut Macaulay dan Kurniadin, menyatakan bahwa perencanaan pada dasarnya adalah sebuah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk
George R. Terry, perencanaan adalah pemulihan fakta-fakta yang bisa menghubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain. Kemudian, membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk menghendaki hasil yang dikehendaki. Yang terakhir, menurut Wilson, perencanaan merupakan salah satu proses lain atau merubah suatu keadaan untuk mencapai maksud yang dituju oleh perencanaan atau oleh orang atau badan yang diwakili. Pada dasarnya yang dimaksud perencanaan yaitu member jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apa, what, siapa who, kapan when, di mana where, mengapa why, dan bagaimana how. Jika perencanaan yaitu fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan-kegiatan dan pemutusan tujuan-tujuan, kebijaksanaan, serta program-program yang dilakukan. Dalam sebuah perencanaan terdapat unsur-unsur perencanaan. Unsur perencanaan yang pertama adalah tindakan apa yang harus dikerjakan. Kedua, ada sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan. Ketiga, di mana tindakan tersebut dilakukan. Keempat, kapan tindakan tersebut dilakukan. Kelima, siapa yang akan melakukan tindakan tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana cara melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya, 4 tahap dasar perencanaan. Yang pertama, menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas. Organisasi akan menggunakan sumber daya yang secara tidak efektif. Merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang daripada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan, serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu akan mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif, kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Selanjutnya, mengenai hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen lain. A. Pengorganisasian dan penyusunan personalia. Pengorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Perencanaan menunjukkan cara dan menunjukkan sumber daya untuk mencapai efektivitas paling tinggi. B. Pengarahan. Fungsi pengarahan selalu berkaitan dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor, kekuatan-kekuatan, sumber daya dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. Pengawasan perencanaan dan pengawasan saling berhubungan sangat erat, disebut sebagai kembar siam dalam manajemen. Oleh karena itu, pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana
Tujuan setiap rencana adalah untuk membantu sumber daya dalam kontribusinya secara positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya mengenai tipe-tipe perencanaan, yang pertama berdasarkan tingkatan, yang kedua berdasarkan ruang lingkup, dan yang ketiga berdasarkan jangka waktu. Adapun keunggulan dan kelemahan perencanaan. Keunggulan perencanaan yaitu membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang dapat terjadi. Yang kedua, memungkinkan manajemen memahami keseluruhan gambaran operasi yang diinginkan. Yang ketiga, membantu penempatan tanggung jawab serta lebih jelas dan tepat. Yang selanjutnya memberikan cara pemberian perintah untuk operasi atau untuk beroperasi. Yang selanjutnya memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti, menghemat waktu usaha dan dana. Kelemahan perencanaan. Yang pertama, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan terkadang berlebihan atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Yang keempat, atau yang terakhir, kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Yang selanjutnya mengenai hambatan-hambatan dalam perencanaan. Yang pertama, kurang pengetahuan tentang organisasi. Yang kedua, kurang pengetahuan tentang lingkungan. Yang ketiga, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Yang keempat, kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang. Yang kelima, ketidaksediaan untuk memikirkan tujuan-tujuan alternatif. Yang keenam, biaya. Baiklah, kita masuk di bagian penutup yang berisi kesimpulan dan syarat. Kesimpulan dari makalah ini adalah perencanaan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dalam kegiatan. Perencanaan ini ada begitu banyak hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi jalannya perencanaan tersebut. Akan tetapi, perencanaan yang dilakukan secara matang dan bertahap akan mempermudah untuk mewujudkan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan ini juga harus dilakukan dengan teliti agar supaya semua tahap yang dilakukan dalam perencanaan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat memperoleh tujuan yang diinginkan. Yang terakhir adalah saran. Sebaiknya dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam berbagai bentuk organisasi menggunakan proses dasar manajemen berupa perencanaan. Sekian dari saya, terima kasih.